Perang Dunia Kedua. Nah, kalau ekonomi akhirnya setelah perang itu sulit tumbuh, karena negaranya hancur, infrastrukturnya hancur, perekonomian hancur, maka kesejahteraan masyarakat itu menurun. Ingat, di dalam ekonomi negara itu sangat terkait dengan negara lain. Jadi kalau negara yang paling sering kita dengar taruhlah dari apa yang diucapkan Pak Jokowi terakhir-terakhir ini. Dunia sedang resesi. Maka energi biaya distribusi apa? Eropa. Permintaan ekspor turun. Nilai turun. Karet untuk artinya itu kalau bangkitnya lama. Perlu keragaman kalian sendiri. Kalau tidak berdampak sampai ukur pada lebih besar. Mulai mikir itu ada ini sumber daya tidak peluang kerja. Nah, terus negara-negara akan maka dia produksi oleh Indonesia mulai tahun 60, 70, bagaimana Amerika dan Jepang misalnya membantu pertanian di Indonesia. Harapannya kalau pertaniannya maju, masyarakat Indonesia maju, dia akan menyerap kesempatan kerja, negaranya tambah maju, kemudian membutuhkan bahan-bahan konsumsi yang industrinya akan dipasok dari negara maju, termasuk misalnya alat pertanian, traktor, alat mesin, dan sebagainya. Amerika itu pernah berencana saat zamannya Pak Karno itu untuk membangun jalan Trans Sumatera.
Tapi mereka mensyaratkan, tak bangun supaya kamu cepat lancar, cepat maju, tapi misalnya kendaraan yang boleh dijual di Indonesia harus brand Amerika. Ya, prinsip negara-negara itu tetap saja membantu, tapi juga berusaha untuk menguasai pada saatnya. Ya kalau mau jujur, saat kita dibantu pembangunan pertahanan kita oleh Jepang, maka motor-motor yang dipakai para penyuluh itu adalah motor-motor produksi Jepang. Ya itu ikutannya. Tapi secara umum ternyata bahwa itu ekonomi satu negara itu kalau sudah terjebak terjadi resesi, kalau tidak ada intervensi bahkan dari negara lain ternyata tidak tumbuh. Disitulah mulai memikirkan pemerintah harus ikut campur tangan di dalam ekonomi satu negara, bahkan melalui campur tangan dari dunia lain-lain. Oke, saudara, dalam konteks mengukur kemakmuran suatu bangsa, itu diukur atas pendapatan per kapita. Apa yang disebut gross domestic bruto per kapita, produk domestik bruto per kapita. Apa yang dimaksud produk domestik bruto per kapita itu adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa di suatu negara dibagi dengan jumlah penduduknya. Jadi kalau saudara membaca artikel apa istilah per kapita itu secara gampang per kepala. Jadi berapapun pendapatan dijumlahkan itu kalau dibagi jumlah penduduk berarti kan per kepala. Kira-kira begitu. Nah, pendapatan produksi per kapita itu sekali lagi adalah nilai produksi barang dan jasa. Jadi misalnya petani menanam padi, kemudian produksi jadi beras, nilai tambahnya diukur, beras jadi nasi, nilai tambahnya diukur, beras jadi roti, nilai tambahnya diukur, dan lain sebagainya. Di total semua nilai tambah itu dijumlahkan di dalam satu negara dari semua komoditas maupun industri jasa yang lain. Oleh karena itu, kalau ada siaran pers mengenai pertumbuhan ekonomi, maka selalu berpikir bahwa produk domestik suatu negara tumbuh berapa persen. Hari ini PDB Indonesia tumbuh 5,4%. Tapi juga ada yang minus. Biasanya negara yang produk domestiknya itu pertumbuhannya minus selama 2 semester atau 2 kuartal, biasanya dianggap itu sudah masuk resesi, kira-kira begitu. Nah, Anda bisa lihat selama COVID hari ini banyak negara yang pertumbuhannya negatif. Nah, negatif artinya ya berarti bukan ekonominya tambah, tapi menyusut. Kalau terjadi pertumbuhan ekonomi negatif, berarti pendapatan per kapitanya tumbuhnya juga negatif. Masyarakat tidak tambah sejahtera, tidak tambah makmur, tapi justru tambah miskin. Dan itu hari ini yang terjadi, maaf saja, di Eropa dengan adanya peperangan dan krisis energi hari ini. Dan bencana COVID yang melanda kemarin. Oke, saudara, karena itu pengetahuan saudara bicara nilai produksi dan barang dan jasa. Diukur dari nilai tambahnya. Sekali lagi, dari tanaman padi, jadi beras, jadi roti, jadi nasi, jadi ditambah. Atau dari sawit, dari nanam jadi CPO, jadi minyak goreng, atau jadi oleochemical, dan sebagainya. Ditambahkan nilai akhirnya, nilai tambahnya berapa, dijumlahkan secara nasional. Itulah yang namanya produk domestik bruto. Oke, ukuran PDB ini nanti akan membuat sebuah negara itu bisa dibagi-bagi. Jadi negara miskin, negara terbelakang, negara berkembang, negara maju. Secara umum, produk domestik bruto itu merupakan fungsi ini,
Y, pendapatan nasional itu adalah C, itu konsumsi, I, investasi, G, itu government expenditure, pengeluaran pemerintah, yang di dalam prakteknya nanti adalah APBN. Terus kemudian ekspor dikurangi impor, X dikurangi M, itu ekspor dikurangi impor. Apa yang terjadi? Produksi nasional, ekonomi negara akan tumbuh jika konsumsinya naik. Jadi konsumsi masyarakat yang naik akan membuat pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana? Terus kemudian jika investasi naik, nanti pendapatan nasional juga naik. Karena itu pemerintah selalu mencari investor dari luar negeri supaya masuk. Nanti pengaruhnya apa? Kita jelaskan lebih lanjut. Terus kemudian government expenditure, pengeluaran pemerintah, APBN. Jadi suatu negara APBN-nya harus naik. Kalau APBN-nya tidak pernah naik, maka pendapatan nasionalnya juga tidak naik. Yang terakhir adalah ekspor dikurangi impor. Secara umum pendapatan nasional akan naik jika ekspornya kalau dikurangi impornya itu masih bernilai positif. Itulah yang disebut dengan konsep balance payment. Idealnya harus positif, setidaknya antara ekspor sama impor itu harus imbang. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana perhitungan ini bekerja? Begini, konsumsi, permintaan masyarakat. Permintaan masyarakat itu diperoleh jika dia punya pendapatan perseorangan. Pendapatan itu nanti akan dikurangi pajak. Dalam istilah ekonomi disebut disposable income. Pendapatan yang dikurangi pajak itu adalah pendapatan yang bisa dibelanjakan. Kalau masyarakat punya pendapatan, maka permintaan akan konsumsi naik. Konsumsi yang naik akan membuat industri produksinya naik. Produksi industri yang naik akan memberikan serapan tenaga kerja naik. Serapan tenaga kerja yang naik akan menyebabkan pendapatan masyarakat yang memperoleh pendapatan naik. Artinya pendapatan masyarakat akan naik. Nah, itulah bekerjanya konsumsi tadi. Jadi konsumsi tidak akan naik kalau kondisi ekonomi resesi. Kondisi ekonomi yang resesi membuat masyarakat pendapatannya turun. Karena secara umum rata-rata pendapatan turun. Kenapa demikian? Karena jumlah orang yang memperoleh pendapatan berkurang akibat PHK, akibat tidak tambahnya orang memiliki kesempatan kerja. Karena itu dia tidak punya upah. Kalau dia tidak punya upah, ya berarti tambah pendapatannya se-Indonesia dijumlah lebih rendah. Karena itu resesi akan menyebabkan pendapatan masyarakat menurun dan konsumsinya menurun. Supaya itu tidak terjadi, maka apa? Pemerintah berusaha keras, intervensinya misalnya pemerintah memberikan BLT, pemerintah memberikan subsidi pegawai yang baru di PHK. Harapannya apa? Harapannya agar bisa menjaga masyarakat masih memiliki pendapatan. Dan setelah itu dia akan meminta ada permintaan terhadap barang dan jasa. Kalau permintaan barang dan jasa masih stabil, maka industri akan berjalan stabil. Tidak ada PHK, maka ekonomi tetap berjalan. Itu contoh bagaimana pemerintah melakukan intervensi agar konsumsi masyarakat terjaga, permintaan masyarakat terjaga. Oke, bagaimana dengan investasi? Kalau pemerintah getol untuk mendatangkan investasi, adanya investasi membuat akan didirikannya pabrik, industri. Bisa pabrik, bisa jasa.
adanya industri, investor yang menanamkan modalnya di Indonesia akan memunculkan pabrik atau industri jasa lain. Pabrik industri jasa lain itu akan menyerap tenaga kerja. Tenaga kerja yang terserap berarti orang yang bekerja tambah banyak. Kalau orang yang bekerja tambah banyak berarti pendapatan masyarakat secara nasional akan naik. Pendapatan nasional secara nasional akan naik, akan merangsang juga adanya konsumsi yang naik. Karena itu pemerintah selalu berusaha, ayo multiplier efeknya adalah adanya investor, ada uang masuk, ada pendirian pabrik, ada pendirian industri, menyebabkan adanya kesempatan kerja mendatangkan upah bagi yang bekerja, jumlah pekerjaannya tambah, berarti rata-rata secara nasional juga naik. Yang akan berdampak pada konsumsi dan pemakaian barang dan jasa juga naik. Bagaimana dengan G, government expenditure? Government expenditure itu adalah APBN. APBN, saudara, ini sesuatu yang harus saudara pahami nanti. Pengeluaran pemerintah itu diperoleh dari pendapatan. Secara umum pendapatan dan pengeluaran itu harus imbang. Maka apa yang dilakukan pemerintah? Nah, pemerintah harus menyeimbangkan. Pendapatan pemerintah itu dari mana? Dari pajak. Hanya dari pajak. Di dalam internal kita. Pajak perseorangan, pajak industri, pajak perusahaan. Bantuan itu bisa dalam bentuk hibah, gratisan. Tapi yang banyak adalah hutang. Tapi hutang itu adalah hutang yang berdimensi panjang, bisa dipinjam, disaur, dikembalikan dalam 20-30 tahun ke depan. Dan bunganya murah, disubsidi. Karena itu tetap disebut bantuan. Jadi jangan berpikir kayak urusan tetangga. Kalau membantu ya udah dibantu. Yang seperti itu namanya hibah. Negara-negara maju yang membantu negara berkembang itu bantuannya berbentuk bagian hibah tapi yang banyak utang. Nah, terus orang, kalau utang saja kenapa? Kalau negara itu utang dan itu bisa disaur panjang, kan kita bisa untuk membangun. Membangun itu akan menyebabkan ada proyek. Adanya proyek menyebabkan ada kesempatan kerja. Adanya kesempatan kerja menyebabkan banyak orang bekerja mendapat upah. Berarti pendapatan masyarakat naik. Pendapatan masyarakat naik, konsumsinya naik. Terus kemudian dari pajak-pajak sebagian itu akhirnya dipakai untuk nyaur utang juga. Nah, hari ini terus orang berpikir, wah, itu isu-isu yang terjadi, kita itu utangnya banyak. Nanti anak kita itu baru lahir nanggung hutang. Iya, memang begitu. Negara itu asumsinya adalah hidup sepanjang masa. Karena itu jangan dipikirkan utang negara itu kayak utang kamu, utang bapakmu, utang siapapun yang akhirnya dibatasi oleh kehidupan. Karena demikian orang tua mati, karena itu orang misalnya kalau Anda kredit rumah, itu ditanya usianya berapa. Dengan asumsi orang itu hidup 55 tahun, 60 tahun, berarti kalau kamu utang rumah umur sudah 50, kamu masih tidak boleh. Kenapa? Ini nanti utangnya mesti macet, sopo yang bayar. Kan begitu. Karena itu utang orang personal. Tapi kalau utang perusahaan agak panjang lagi. Asumsinya tergantung kepercayaan. Perusahaan ini mungkin masih akan hidup, akan lama. Tapi kalau negara itu utang sepanjang masa. Jadi utangnya pasti panjang. Tidak ada utang negara itu setahun, 2 tahun, 5 tahun. Dan yang penting utang itu dipakai untuk investasi, untuk membangun infrastruktur agar ekonominya jalan supaya masyarakatnya dapat kesempatan kerja, peluang ekonominya tinggi. Itu gambarannya. Sekali lagi, jangan karena melihat orang yang tidak pintar atau memprovokasi untuk kebutuhan politik, utangnya gini. Nah, terus bagaimana
Kalau utangnya banyak sekali kan juga belum tentu bayar. Iya, oleh karena itu dibatasi. Negara Indonesia itu boleh hutang sampai taruhlah sekian persen dari nilai APBN-nya, pendapatan PDB-nya misalnya begitu. Taruhlah 40%. Jadi kalau utangnya sudah lebih itu tidak boleh. Nah, Indonesia itu utangnya belum sampai seperti itu. Kalau Anda tahu, jangankan Indonesia, Jepang itu utangnya paling besar. Amerika, hampir semua negara itu punya utang negara. Dan itu ya biasa, yang penting dipakai untuk membangun ekonominya, tidak dikorupsi. Utang negara akan berisiko dan tidak bagus kalau utangnya itu tidak dipakai membangun, tapi untuk foya-foya pejabatnya korupsi. Nah itu baru bermasalah. Tapi suatu negara utang untuk membangun itu sesuatu. Lagian jangan dipikir utang, kalau suatu negara itu utang itu gampang. Kalau negara itu dikasih utangan, berarti negara lain punya harapan dan juga punya prediksi bahwa negara itu nanti juga akan bisa nyaur utangnya. Jadi sama dengan Anda, kalau Anda utang kan belum tentu dipercaya. Anda karena itu ada kelayaan dan sebagainya. Kalau suatu negara diberi utang, ya berarti dianggap layak, dipercaya. Sekali lagi, jangan sing dipikir itu itu anak cucu kita baru lahir dibebani utang. Ya sama, Anda dulu baru lahir juga dibebani Indonesia. Utangnya negara Indonesia itu kan bukan sekarang, sejak dulu. Tapi sekarang tambah gede, ya mesti tambah gede karena produk domestik bruto kita juga naik. Nilai uangnya juga mulai naik. Gitu. Tapi ukurannya jangan nilainya, tapi persentase dari PDB yang bisa mengindikasikan suatu saat negara itu gagal bayar atau tidak. Negara-negara yang bangkrut gagal bayar ya banyak. Karena utangnya lebih besar melebihi dari persentase yang ditetapkan oleh undang-undang negara itu sendiri yang berdampak tidak nyaur. Tapi untuk Indonesia, utang kita itu masih aman untuk saat ini. Nilainya gede, ya iyalah, wong tanah pertumbuhan ekonominya, produk domestik bruto kita juga tinggi, APBN kita juga lebih terus naik, ya tentu saja. Oke, balik saudara, bahwa kalau suatu negara itu bicaranya adalah ini tadi, konsumsi harus naik. Supaya konsumsinya naik, pendapatan masyarakat naik. Pendapatan masyarakat naik lewat apa? Kesempatan kerja yang naik. Kesempatan kerja supaya naik apa? Maka harus ada investor naik, investasi masuk ke Indonesia. Dengan investasinya naik, peluang kerja naik, pendapatan masyarakat naik, konsumsinya naik. Konsumsinya naik, membangun pertumbuhan produksi. Jadi naik, multiplier efeknya seperti itu. Termasuk pendapatan keluaran pemerintah naik. Kenapa pemerintah naik? Ya karena industrinya jalan, pajaknya juga ada. Pajak akan membuat pendapatan negara naik. Bila negara naik, pengeluaran pemerintah naik. Pengeluaran pemerintah naik. Nah, itulah gambaran dari sebuah pembangunan ekonomi suatu negara. Oke, saudara, di dalam prakteknya nanti ekonomi suatu negara itu secara umum disusun oleh 3 sektor. Sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan. Kemudian sektor sekunder itu adalah industri, pengolahan. Sedangkan sektor tersier itu jasa. Jasa konstruksi, pembangunan, jasa wisata, jasa keuangan, perbankan, itulah layanan jasa. Nah, secara umum, suatu negara di dalam perkembangan awal, sebagian besar adalah memanfaatkan ekonomi berbasis sumber daya alam. Artinya apa? Sektor primer sangat dominan, yaitu pendapatannya dari pertanian dan pertambangan. Negara semakin maju, maka industri pengolahan, industri lainnya naik. Maka sektor sekundernya naik. Negara yang semakin maju justru
sektor tersiernya yang tinggi. Tapi secara umum negara-negara berkembang, termasuk dulu Eropa berkembang, Amerika berkembang, dulu juga mengandalkan sektor primer. Saya selalu memberi contoh realitas itu misalnya di pembangunan di Amerika. Kalau saudara lihat film Cowboy, dulu pembangunan Amerika itu apa tahu-tahu juga Amerika sudah demikian maju teknologinya. Tidak. Saat Anda melihat film Cowboy, Amerika 1600-an, maka Anda bisa lihat ekonomi Amerika itu disusun dari pertambangan, pertanian, dan peternakannya. Karena itu kalau Anda lihat film Cowboy, ya isinya Cowboy itu pakai jin, menggembala ternak. Atau pakaian orang Amerika pakai jin di pertambangan. Kalau mau jujur, baju, celana jin itu adalah budaya pertambangan. Karena dibutuhkan sebuah baju yang bisa ditahan kumal macam-macam untuk bekerja keras di pertambangan. Jadi jin itu sebenarnya budaya baju pertambangan. Terus juga dipakai oleh koboi yang di lapangan, Terus kemudian kalau sudah lihat nanti kalau film koboi ada kereta api. Kereta api apa? Membawa hasil tambang dan membawa ternak. Menghubungkan antar wilayah. Jadi Amerika pun dulu berkembang awal dari sektor primer. Peningkatan ekonomi yang bertambah, adanya imigran dari Eropa, mulai muncullah apa yang disebut industrialisasi. Adanya revolusi industri membuat banyak hal bisa berkembang, industrinya berkembang, mulailah negara itu maju dengan industrinya. Setelah industrinya maju, pendapatan masyarakat naik, dia pengen layanan yang lebih baik. Muncullah industri jasa. Jasa bangun rumah, jasa pengangkutan, jasa perbankan, dan lain sebagainya. Dan negara semakin maju, nanti akan bergeser. Kontribusi sektor primernya yang dulu dominan akan berkembang menjadi yang dominan industri. Kalau sudah semakin maju suatu negara, yang akan berkembang adalah sektor tersier. Malam, Pak. Sorry. Iya, tadi keputus, Pak. Ya. Tadi saya sudah sampai mana bicaranya? Dualisme. Saudara, nanti sekali lagi bahwa kita akan membicarakan 4 topik utama. Yang pertama, kalau tadi saya ceritakan mengenai pembangunan ekonomi secara umum, nanti kita harus membicarakan lebih fokus. Sebetulnya kenapa pertanian harus dibangun lebih dulu? Apa kontribusi pertanian di dalam pembangunan ekonomi? Kenapa pertanian harus dibangun? Kontribusinya apa? Apalagi ini penting kaitannya kita sebagai negara agraris, negara wilayah tropika yang mengandalkan sumber daya alam baik pertanian maupun pertambangan. Namun karena kita sekolah pertanian, yang akan kita fokuskan nanti sumber dalam itu di pertanian. Yang kedua, bahwa di dalam pembangunan ternyata akan muncul masalah struktural apa yang disebut dengan lingkaran setan di dalam pembangunan pertanian. Berapa negara agraris sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian. Petaninya miskin.
Miskin karena apa? Karena produksi hasil pertaniannya rendah, kualitasnya rendah, yang itu tadi menyebabkan pendapatannya rendah. Kenapa produksinya rendah, kualitasnya rendah? Karena sarana produksi atau teknologi yang digunakan rendah. Kenapa teknologi yang ini rendah? Sangat keterampilannya rendah. Keterampilannya karena mereka tidak memiliki pengetahuan, tidak sekolah. Kenapa? Karena tidak punya uang. Kenapa teknologinya rendah? Karena sarana produksi yang digunakan terbatas. Kenapa tidak menggunakan sarana produksi secara cukup? Karena tidak memiliki modal. Kenapa tidak memiliki modal? Ya karena pendapatannya rendah. Dan itu muter saja. Itulah yang disebut lingkaran setan bangunan. Karena itu di dalam pembangunan bagaimana kita harus memotong lingkaran ini agar bisa bergeser dan tidak muter terus. Selain itu, khusus di bidang perkebunan, nanti memunculkan apa yang disebut dengan dualisme ini. Ada perkebunan besar, hidup berdampingan dengan perkebunan rakyat, tidak saling berinteraksi, masing-masing bekerja dirinya sendiri, dan akhirnya rakyat tidak pernah tumbuh baik, tidak pernah memperoleh kemakmuran baik. Itulah yang muncul hari ini, akhirnya adanya dualisme sosial, dualisme ekonomi, dualisme, memunculkan masalah-masalah konflik sosial maupun konflik-konflik lain di dalam pembangunan pertanian, khususnya perkebunan. Terakhir, nanti juga akan saya bicarakan bagaimana tantangan di dunia, di dalam perdagangan. Saudara, negara agraris secara umum, tanaman apa saja bisa ditanam di mana saja, kapan saja. Namun tetap saja yang paling efisien ada di daerah-daerah yang sesuai. Tanahnya subur, iklimnya cocok. Tanah subur biasanya ada di lembah-lembah gunung berapi akibat pelapukan dari letusan gunung Merapi, atau lembah-lembah sungai, lembah-lembah dataran rendah akibat erosi lapisan tanah yang subur karena erosi kumpul di bawah. Daerah-daerah itu subur itu akhirnya produksi tanaman itu tersentral di daerah-daerah yang enclave, daerah-daerah yang dalam, yang daerah kesuburan tinggi, iklimnya cocok. Di satu pihak bahwa akhirnya mereka juga memasarkan konsumennya itu ada di daerah-daerah pusat perekonomian, daerah industri, daerah-daerah perkotaan konsumsi. Maka muncullah saluran perdagangan, supply chain. Barang produksi harus dipindahkan dari produsen di enklave, daerah-daerah pegunungan dan sebagainya, dibawa dan di situ ke arah negara, maksud saya para konsumen di perkotaan dan industri, pusat-pusat ekonomi. Di situ melewati berbagai pedagang, ada pedagang desa, pengepul kecamatan, ada distributor kabupaten, distributor dikonsumsi, sampai retail, sampai ke meja ibu-ibu yang belanja di pasar atau bakul makanan yang keliling. Artinya saluran pemasaran panjang. Di dalam hal seperti itu ternyata terbanyak masalah-masalah terkait dengan pembagian yang tidak adil. Muncullah asimetri informasi, memunculkan asimetri harga akibat bargaining position antar pelaku tidak seimbang. Nah, masalah pasar nanti juga harus diselesaikan. Dan kebijakan pertanian nanti akan bekerja pada tataran 4 hal ini. Ini yang nanti akan saya berikan kuliah secara khusus minggu depan, apa yang terjadi terhadap pembangunan pertanian dan tantangannya dari hal ini. Di satu pihak harus berkontribusi penting, utama, harus didorong, tapi ada 3 masalah esensial yang pada saatnya nanti akan harus diselesaikan. Dan ini sesuai dengan yang kemarin pertama saya sampaikan, bahwa harus ada intervensi pemerintah,
terkait peningkatan produksi, terkait dengan hubungan kemitraan, dan terkait dengan pasar. Oke, saya kira ini kuliah hari ini. Selanjutnya silakan barangkali ada yang kurang jelas atau butuh penjelasan lebih lanjut, atau saudara barangkali sudah mulai menemukan logika berpikir dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Saya berikan kesempatan, silakan menanyakan atau mungkin Izin, Pak. Ya, oke, silakan. Ya, tadi saya mau apa aja, Pak, minta pendapat sharing. Ya. Tadi penjelasan Bapak cukup jelas tadi mengenai peran ekonomi kita, terutama di kita sebagai negara yang penghasil sumber daya alam, dalam hal ini di pertambangan dan di pertanian, yang siogianya menjadi sumber pendapatan, salah satu sumber pendapatan negara. Yang saat ini maksud saya, dengan dampak ekonomi global ini kan, dampak perang berdampak juga kepada ekonomi nasional, khususnya di Indonesia. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, mengenai krisis energi, kemudian krisis pangan, terjadinya penurunan pendapatan di negara maju sehingga berdampak ke negara kita. Eh, tapi kalau dalam perjalanannya Indonesia itu kan kita lihat sendiri, mulai dari mulainya COVID sampai dengan saat ini, bisa dikatakan Indonesia merupakan negara yang mempunyai tingkat resilience atau ketahanan, dan mampu melalui masalah mulai dari COVID itu sampai saat ini bisa dibilang cukup baik, terutama dari angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang saat ini masih di angka di atas 5%, tepatnya di 6-7%. Kemudian kalau kita lihat juga dari hutang tadi kan, Indonesia juga sebenarnya kalau saya baca berita juga hutang Indonesia mengalami penurunan. Pun kalau dilihat tadi Bapak jelaskan tadi, dilihat dari pendapatan domestik bruto juga sangat masih kecil di angka 29-30%. Nah, di tahun 2023 mendatang kan diprediksi akan adanya akibat dari dampak ekonomi global, Indonesia juga akan berdampak, artinya akan ada perlambatan ekonomi atau resesi. Nah, menurut Bapak, saran Bapak kira-kira untuk Indonesia sendiri atau kita yang di bidang pertanian ini, dengan adanya resesi, kira-kira ini merupakan peluang atau eh, jadi tantangan, Pak? Atau mungkin pendapat Bapak kira-kira untuk menghadapi resesi di tahun mendatang itu, kita yang bergerak di sektor pertanian khususnya, kira-kira ada saran nggak, Pak? Demikian, Pak. Oke. Dalam konteks krisis, resesi, secara umum negara-negara agraris itu cukup tahan. Jadi misalnya begini, Eropa ini misalnya krisis energi ini kan mereka dengan teknologinya yang sudah maju, yang fully menggantungkan energi. Ini kan akhirnya macet. Industri tutup. Harga energi mahal. Pendapatan sudah tidak cukup lagi. Maka konsumsinya menurun. Nah, konsumsinya menurun. Apa yang terjadi jika negara-negara Eropa ini konsumsinya menurun? Berarti impor barang-barang dari negara berkembang juga turun, logikanya itu, dalam kondisi normal.
tetapi strukturnya juga tidak demikian. Karena ternyata mereka itu sebagian besar juga mencukupi dari pangan itu. Mereka kan sudah kalau pangan itu sudah sangat cukup. Dia sudah bicara kebutuhan lain gitu. Dan pangan bisa dicukupi dengan kualitas tinggi di wilayah-wilayah sekitarnya dan sebagainya. Karena itu, yang dampak yang banyak nanti misalnya aja di bidang industri. Taruhlah seperti resesi membuat permintaan mobil turun, membuat permintaan ban turun, membuat permintaan karet turun. Nah, kalau itu yang terjadi dan kita penghasil karet, itu kira-kira punya dampak. Kita sedang bergerak sekarang di sawit. Terakhir saya ditanyai oleh salah satu media. Ini kalau harga terjadi resesi itu sawit ke depan seperti apa? Terus yang terjadi adalah jawabannya sederhana saja. Itu bisa jadi peluang, permintaan kan naik karena daya beli masyarakat negara maju yang turun tadi akhirnya akan mengganti minyak kualitas atau tinggi menjadi di bawahnya. Karena itu sawitlah menjadi yang paling kompetitif. Tapi juga bisa terjadi harga minyak energi yang tinggi, mineral tinggi tadi, akhirnya dia akan mencari energi terbarukan karena kemudian harganya lebih kompetitif. Karena harga minyak terbarukan itu dulu kan mahal, karena minyak mineralnya murah. Kalau minyak mineralnya tinggi, barangkali kalau itu yang terjadi serapannya masih tinggi. Maka ramalannya kemungkinan besar permintaan sawit masih tinggi karena masih lebih kompetitif dibandingkan minyak mineral maupun minyak nabati yang lainnya. Secara global pada dasarnya, kalau terjadi resesi di suatu benua, itu akan berdampak pada yang lainnya sampai batas tertentu. Langkah Indonesia yang akhirnya mengelola sendiri dan upaya hilirisasi barangkali itu sebagai langkah yang tetap untuk kita mencoba membangun lompatan tersendiri lebih cepat. Karena di saat mereka krisis, banyak juga mereka butuh juga krisis, tertekan. Dan kebetulan sih hanya beberapa yang nanti akan terkoreksi. Taruhlah konsumsi negara maju yang berkurang, terutama pakaian, sepatu, alat-alat yang lain. Karena permintaan di luar negeri turun, ya ekspornya turun. Impor dari Indonesia turun. Karena itu nanti yang berisiko itu adalah pabrik-pabrik yang itu. Beruntung Indonesia pabrik sepatu, pabrik baju itu sudah mulai berkurang karena relokasi ke tempat lain beberapa waktu yang lalu. Kalau tidak dampaknya besar karena itu industri padat karya. Tapi hari ini memang kalau mau jujur digembar-gemborkan ya beberapa industri yang seperti itu turun. Tapi yang menarik ternyata industri di pertanian itu trennya baik. Pengamatan saya di lapangan, adanya pandemi ini, banyak orang yang kemarin kehilangan kesempatan kerja atau kesempatan kerjanya terkoreksi. Akhirnya pulang ke kampung. Pulang ke kampung akhirnya bergerak di pertanian. Jadi di daerah, di pedesaan, hari ini sebenarnya terjadi kelempihan orang-orang pintar yang pulang kampung. Dan akhirnya menumbuhkan pertanian-pertanian yang intensif. Entrepreneur di bidang agribisnis. Dan ini sebenarnya bagi Indonesia menarik. Cuma sayangnya ini belum ditangkap oleh pemerintah untuk mendorongnya lebih lanjut. Tapi secara umum dengan struktur ekonomi kita hari ini, sepertinya semua negara itu berusaha mempertahankan ekonominya. Nah, di Indonesia itu kebetulan negara yang sedang berkembang, penduduknya banyak, sehingga permintaan konsumsi masyarakat itu tinggi,
Jadi kalau ibaratnya ekspornya kurang ya bisa dipakai digelontorkan di dalam negeri lah kayak gitu. Sehingga dampaknya relatif tidak lebih berisiko dibandingkan negara-negara maju yang oleh karena krisis mereka menjadi repot. Hari ini di bidang pertanian yang agak repot hanya masalah pupuk. Harga pupuk itu dipengaruhi oleh biaya energi. Kalau biaya energinya naik karena urea misalnya urusannya dengan gas alam misalnya gitu. NPK hanya negara tertentu yang bisa menghasilkan, logistiknya tidak jalan karena kemarin pandemi dan juga perang, akhirnya hari ini harganya tinggi. Tapi di Indonesia kalau tanaman semusim padi banyak mengandalkan urea, urea bisa diproduksi dalam negeri tidak masalah. Cuma bagi produk-produk perkebunan ya menjadi harganya mahal. Tapi produk-produk tahunan biasanya juga akan menurun kalau tidak dipupuk. Tapi masih tahan tidak bisa dipupuk dibandingkan kalau tanaman semusim. Nah, hal-hal yang seperti ini tentu saja responnya sampai seberapa bisa kita lihat perkembangannya. Secara umum hal-hal yang terkait tantangan itu barangkali rasanya kita bisa mengatasi dan bisa mempertahankan. Kecuali pada saatnya terjadi efora guncangan politik yang membuat pikiran-pikiran sehat dan ekonomi normal tidak bisa berjalan. Saya kira demikian gambarannya. Atau saudara punya pendapat, silahkan. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Mahasiswa S2 harus berani mengemukakan pendapat. Silahkan, mungkin ada pendapat, Kosti atau yang lainnya. Oke, kalau tidak ada, kita sudah kuliah sekitar 75 menit. Kuliah online itu efektif sebetulnya 50 menit. Nah, kalau bisa ditambah-tambah diskusi ini bisa dipanjangkan. Bisa 1,5 jam. Tapi selepas itu tidak efektif. Kita sudah 75 menit, dan kalau tidak ada diskusi lebih lanjut, kita akhiri kuliah malam ini, dan kita lanjutkan di minggu depan. Saya berharap dimulai minggu depan, sebelum kuliah kita sudah bisa melakukan diskusi awal. Ini kan sudah punya gambaran ini, masalah pembangunan ekonomi, juga pembangunan pertanian. Diharapkan sebelum kuliah kita 15 menit bisa diskusi. Setelah itu kita kuliah 45 menit lagi, ada 15 menit lagi bisa diskusi. Dan kalau itu bisa kita laksanakan, rasanya kuliah kita akan lebih efektif. Demikian ya. Sampai ketemu minggu depan. Terus jaga kesehatan agar kita bisa tetap melakukan perkuliahan dan belajar dengan baik. Sampai ketemu. Baik, Pak. Baik. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak. Lift.